di foto atau di screenshot ya. Kaidah pencacahan, apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Nah, bagian dari A sampai C tadi itu berfungsi untuk menghitung peluang nanti di bagian paling bawah nanti. Aturan perkalian, ya. Kaidah pencacahan yang pertama itu adalah aturan perkalian. Jika suatu kejadian pertama dapat diselesaikan dengan N satu cara berbeda, kemudian kejadian berikutnya adalah N dua cara berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian tersebut dapat dilakukan secara berurutan dalam berapa cara berbeda. Ya tinggal kamu kali aja. N1 kali N2, kalau ada lagi misalkan N3, N4, dan seterusnya. Ini konsepnya nih. Contohnya misalkan gini. Dari kota A ke kota B itu kan dilayani 3 bis ya. Dilayani 3 bis. Nah, dari kota B ke kota C dilayani oleh 4 bis. Banyaknya pilihan jika seseorang hendak pergi dari kota A ke kota C melalui kota B dan kembali lagi ke kota A melalui kota B dengan bus yang berbeda. Nah, ini gimana ini? Berarti ini kan seseorang nih dari kota A ke kota B ini kan lewat C nih, ya kan? Berarti dari A ke C dulu. Dari A ke C itu kan ada 3 bis yang bisa dipilih ya. Misalkan bis 1, bis 2, sama bis 3. Nah, kemudian dari B ke C itu kan di trayeknya ada 4 bis ya. Nah, maka bisa bis 1, bis 2, bis 3, bis 4. Ada 4 bis pilihannya. Berarti pilihannya untuk dari A ke B itu 3 pilihan, atau 3 kemungkinan, dari B ke C itu 4 kemungkinan. Nah, ini baru sampai C, kemudian si orangnya ini mau balik ke A lagi, tapi harus lewat B juga. Maka C ke B-nya bukan 4 lagi, kenapa? Tadi kan dia pengen bus yang berbeda nih. Di sini kan pengen bus yang berbeda. Berarti C ke B-nya itu karena tadi udah milih satu bus di trayek yang B ke C, maka tinggal 3 pilihan aja yang bisa dipilih lagi untuk balik ke B-nya. Sama juga B ke A-nya juga sama. Tadi kan A ke B kan milih salah satu trayek nih dari 3 trayek. Nah, maka B ke A-nya maka tinggal 2 pilihan trayek yang bisa dipilih karena dia nggak pengen pakai trayek yang sama lagi. Tuh, maka B ke A-nya tinggal 2. Maka kemungkinan pertama kan 3, kemungkinan kedua 4, kemungkinan ketiga 3, kemungkinan keempat 2. Maka tinggal kamu kali semua. Nah, maka banyak pilihan atau banyak cara untuk dari A balik ke A lagi, itu berarti ada 3 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 72. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di foto atau di screenshot? Paham, Kak. Oke. Udah mulai, Teh. Tah. Ini siapa nih ya? Tony Siswanto. Ini baru atau gimana nih Tony? Atau pengganti? Halo? Tony Siswanto? Halo? Ini yang baru masuk nih. Siapa ini? Pengganti atau baru? Izin apa? Izin apa ya? Oh, trial. Oke. Oke, silakan menyimak dulu ya. Hafion, ditunggu kiriman datanya yang baru masuk. Bisa dipahamin? Nadia?
Marcel, Yasmin, Aurel. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kita lanjut. Masih aturan perkalian contoh yang kedua. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan tidak ada angka yang berulang. Nah, berarti gimana nih? Kalau 3 angka, berarti kan dia bilangan ratusan ya. Bilangan ratusan, maka kita bikin 3 digit. Ada digit apa namanya? Ratusan, ini digit ratusan ya. Terus digit puluhan sama digit satuan, kan 3 angka. Nah, di sini dimintanya dia tidak ada angka yang berulang atau bisa dikatakan 3 angka berbeda. Maka di digit ratusannya ini dari angka 2, 3, 4, 5, 6 kita bisa pilih semua dulu nih. Berarti kan pilihannya bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ada 5 pilihan. Ya kan? Kemudian di puluhannya itu kan tidak ada angka berulang, berarti kan berbeda. Misalkan di ratusannya itu kita memilih misalkan ya, misalkan dipilihnya milih angka 3 misalkan. Maka banyak pilihan di digit puluhan tuh angka apa aja selain 3 dong. 2, 4, 5, dan 6. Nah, berarti 4 kemungkinan. Sama halnya di satuannya. Di satuannya itu berarti kan apa namanya? Di puluhan kan dipilih satu dulu nih, misalkan dipilih angka 6 misalkan. Maka pilihan untuk satuan tinggal di angka 2, 4, dan 5 atau 3 pilihan untuk di digit satuannya. Maka kemungkinannya itu berarti ratusan ada 5 kemungkinan, puluhan 4 kemungkinan, satuan 3 kemungkinan. Jadi banyak bilangannya ada berapa? Tinggal kamu kali aja, 5 kali 4 kali 3. Yaitu ada 60 bilangan. Tuh ya. Jadi banyak bilangan ratusan berbeda. Dari 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 60 bilangan. Jelas? Kalau ada yang mau tanyakan dulu. Sebelum lanjut contoh nomor 3. Kak, tadi yang ratusan gimana, Kak? Yang ratusan gimana ya tadi ya? Sebenarnya boleh dari belakang ya. Karena kan soalnya cuma berulang, tidak boleh berulang nih atau berbeda. Maka di digit ratusannya saya jelasin dari depan dulu nih. Ratusannya itu kan berarti pilihan angkanya berarti semuanya bisa dipilih pilihannya. Berarti kan bisa 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 5 kemungkinan ya. Bukan angka yang dipilih 5, tapi ada 5 kemungkinan. Nah, dari 5 kemungkinan ini, itu kan harus diambil satu angka. Misalkan diambil angka 3 misalkan. Maka 3 nggak boleh dipakai lagi untuk setelahnya. Maka digit puluhan, itu berarti pilihannya tinggal berapa kemungkinan. Berarti selain angka 3 dong. Berarti 2, 4, 5, 6. Ada 4 kemungkinan. Ini 4 kemungkinan ya. Nah, dari 4 kemungkinan ini kan harus diambil satu nih. Harus dipilih satu untuk masuk ke digit puluhan. Ya kan? Misalkan dipilih angka 6. Maka untuk yang digit satuannya, maka pilihannya selain angka 3 dan 6 dong. Berarti tinggal 2, 4, 5. Makanya ada tinggal 3 pilihan. Nah, karena kemungkinannya kan berarti 5, 4, sama 3 kan. Tinggal kamu kali semua. Berarti hasilnya 60. Itu Manda. Jelas? Oke, Kak. Oke. Contoh yang ketiga sekarang. Nah, sekarang ada kata bilangan genap nih. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka. 4 angka berarti bilangan ribuan ya. Yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan tidak ada angka yang berulang. Di sini ada kata genap ya. Dan berbeda nih. Tidak ada berulang berarti berbeda kan. Maka sama kita bikin 4 digit dulu nih. 4 digit kita bikin.
Itu ribuan, ya kan? Ribuan, ratusan, puluhan, sama satuan. Tapi di sini kan ada kata genap nih. Kalau ada kata genap, maka kita fokus ke satuannya dulu. Maka fokus yang pertama kita lihat satuan dulu. Karena kan bilangan genap itu dilihat satuannya kan. Kalau lebih dari satu digit, kan dilihatnya satuannya aja. Nah, kita ke satuan dulu nih. Satuan yang mungkin supaya jadi genap, itu kan pilihannya tinggal 2, 4, dan 6 ya. Pilihannya hanya 2, 4, dan 6. Maka dia untuk satuan hanya 3 kemungkinan. Untuk satuan hanya 3 kemungkinan. Oh. Habis itu boleh kamu kerjakan dari puluhan dulu atau ribuan dulu boleh. Saya ambil dari ribuan dulu nih. Nah, tadi kan satuannya itu kan pilihannya 2, 4, 6. Kalau mau nyusun angka, berarti kan harus dipilih satu angka dulu dong. Misalkan saya pilih angka 4 misalkan. Maka untuk ribuannya, berarti kemungkinannya apa? Selain angka 4. Berarti kan 1, 2, 3, 5, dan 6. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan. Itu untuk yang kolom ribuan, digit ribuannya. Kemudian di ratusannya, tadi kan di ribuan kan ada 5 kemungkinan. Harus dipilih satu dong untuk bisa jadi angka, jadi bilangan. Misalkan saya pilih angka 6. Maka pilihan untuk ratusan ya tinggal 1, 2, 3, 5. Itu berarti 4 kemungkinan. Dipilih satu dulu, misalkan saya pilih angka 1. Nah, maka untuk puluhan, pilihannya tinggal apa aja? Tinggal 2, 3, sama 5. Berarti ada 3 kemungkinan. Tuh. Ya udah, maka banyak kemungkinan bilangan yang terbentuknya, tinggal kamu kali semua. 5 kali 4 kali 3 kali 3 ya. 5 kali 4 kan 20, 3 kali 3 9. 20 kali 9 itu 180. Tuh, bisa dipahamin dulu? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum difoto atau di screenshot? Kak, Apa ya, Yasmin? tadi kenapa yang dicari angka satuannya dulu? Nah, ini ya. Ini kan bilangan genap. Saya ulang lagi. Kalau bilangan genap, berarti kan yang menentukan suatu bilangan itu genap itu kan satuannya ya kan. Misalkan kalau ratusan nih, ratusan. Itu kalau genap kan cuma dilihat satuannya aja nih. Misalkan ratusan genap itu kan ada 234. Kan lihatnya ini ya kan. Dia dikatakan genap kan. Kalau misalkan nih 441 dia genap apa ganjil? Ratusan 441, Yasmin. Ganjil. Nah, kan dilihatnya karena satunya kan. Walaupun di sini 4 sama 4 kan genap. Makanya kita lihat satuannya dulu yang dikerjakan. Nah, setelah satunya dapat baru ke depannya. Kalau ini kenapa enggak? Kenapa di depan? Ya karena cuman berbeda aja dibilangnya. Ya udah bebas mulai dari mana. Kalau yang itu. Itu Yasmin. Jelas? Jelas, Kak. Kak, kalau yang itu yang tidak ada angka yang berulang itu maksudnya gimana? Maksudnya angka-angkanya berbeda semua. Itu sama aja berbeda semua. Jadi yang dipilih itu harus berbeda ya. Maka tadi saya coret satu tiap, jadi saya coret satu-satu nih. Contohnya misalnya ini nih. Misalkan yang tidak, yang ini yang kecil aja ya ratusan ya. Ini kan ketemu 60 kemungkinan. Berarti kemungkinan yang bisa dipilih itu misalkan, tadi kan ini saya pilih angka 3 kan. Ya kan? Ini angka 6 ya. Ini misalkan saya pilih angka 4. Maka salah satunya itu berarti 3, 6, 4. Atau yang lain lagi misalkan 2, berarti di sini 4, ini 5. Bisa juga 2, 4. Nah, ini kan kemungkinan-kemungkinannya gini-gini, maksudnya gitu loh. Jadi angkanya beda semua nih setiap di digitnya. Itu Yasmin. Ini juga sama. Kebayang Yasmin maksudnya?
Kebayang. Makasih, Kak. Oke. Kak, kalau yang Yang di lainnya? bawah, Ya. yang habis ngitung satuannya itu harus ke ribuan atau boleh dari puluhan? Boleh ngacak, boleh dari puluhan dulu. Kalau cuma yang berbeda aja, maka boleh ngacak ya. Kalau yang ini kan ada genap nih satuan. Setelah satuan maka boleh ngacak. Yang di sini boleh ngacak. Yang penting Kalau pasti misalnya, genapnya tetap dikerjakan dulu. Kak, kalau Ya. misalnya boleh angka berulang tuh berarti kalau yang di nomor 1 tuh berarti 5 kali 5 kali 5 gitu? Ya, betul sekali. Karena kan dia nggak kecoret kan, berarti kan 3 boleh dipilih lagi di sini. Berarti juga 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Ini juga 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Maka 5, 5, 5. Itu kalau boleh berulang. Yang lainnya juga bisa itu ya, dipahamin ya. Yang tadi pertanyaan Marcel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Revan, Aurel, sama Yunita? Yang trial juga boleh nanya. Jelas, Pak. Oke. Terus sambil di foto ya, atau di screenshot ya. Kalau udah jelas. Oke, kita lanjut. Ini masih aturan perkalian nih, masih kaidah pencacahan. Yang kedua di kaidah pencacahan itu ada yang namanya faktorial. Nah, apa sih faktorial? Faktorial adalah hasil kali dari bilangan asli berurutan. Nah, contohnya atau kalau konsepnya gini ya, dia dikatakan bilangan asli nih. Berarti pasti paling kecil akan angka 1 karena ada bilangan asli nih. Jadi kalau ada n faktorial itu sama aja n dikali n-1 kali n-2 kali 3 sampai seterusnya sampai 1. Contohnya misalnya kayak gini. Kalau ada 4 faktorial berarti kan pertama 4 dulu, kemudian 3, 2 terus 1. Nah, 10 faktorial berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya berakhir di 1. Karena dia bilangan asli dan harus urut. Nah, di mana tanda seru ini dibaca faktorial ya. Nah, ingat, tadi kan dikatakan di sini kan bilangan asli berurutan. Nah, gimana kalau 1 faktorial? 1 faktorial cuma 1. Nah, kalau 0 faktorial gimana? 0 faktorial berarti 1. Berarti nggak ada yang negatif ya, karena dia bilangan asli berakhirnya di 1. Walaupun dia 0 faktorial, maka 1. Kalau min 3 faktorial, nggak ada. Karena syarat dari n itu harus lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Karena dia harus bilangan asli ya. Tuh. Contohnya, misalkan, sederhanakanlah bentuk 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Ya. Berarti ini kan 8 faktorial itu kan aslinya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. 5 faktorial kan aslinya 5, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial itu 3, 2, 1. Tapi kalau di sini kan kepanjangan. Maka bisa juga kamu lihat dari pembilangan paling besar kan angka 8, penyebut paling besar kan angka 5 nih. Kita bandingkan nih. 8 sama 5 itu kan besar 8. Maka 8-nya ini kamu sederhanakan sampai muncul angka 5 aja. Jadi gini. 8, 7, 6, 5 faktorial. Nah, kok bisa? Di sini kan 5, 4, 3, 2, 1 kan bisa disederhanakan jadi 5 faktorial kan? Nah, maka bisa muncul 5 faktorial nih. Maka yang ini nggak usah kamu kecilin. Tinggal kamu coret aja kan sama-sama 5 faktorial nih. Kamu coret. Nah, 3 faktorialnya kamu jabarin yaitu 3, 2, 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Dicoret sama 6-nya. Maka tinggal 8 kali 7. Itu hasilnya 5, 6. Oh. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu?
Belum. Contoh yang kedua. Marcel, Yasmin, jelas? Jelas, Kak. Yes, Kak. Oke. Tesya yang baru masuk bisa ngikutin nggak nih? Bisa, Kak. Oke. Nomor 2. Carilah nilai N dari N plus 1 faktorial per N-1 faktorial sama dengan 6. Nah, ini konsepnya sama kayak yang atas nih. Nggak usah kamu jabarin sampai 1, kepanjangan. Lihat aja, N plus 1 sama N-1 itu kan besar N plus 1 nih. Maka N plus 1-nya kamu jabarkan sampai muncul ada angka N-1-nya atau disit N-1-nya. Maka jadi N plus 1 dikali N, kan habis N plus 1 kan kurangi 1 jadi N. Terus kurangi 1 jadi N-1 faktorial kan udah sama tuh. Tinggal kamu coret. Nah, berarti yang ini kan N kali N kuadrat, 1 kali N ya. Maka N kuadrat plus N sama dengan 6, pindah ruas. Jadi N kuadrat plus N min 6 sama dengan 0. Nah, difaktorin, berarti kan faktornya N plus 3 sama N min 2. Itu faktornya. Berarti N-nya kan bisa min 3 sama 2 ya. Berarti kan N-nya bisa sama dengan min 3, bisa sama dengan 2. Tapi tadi ingat ya, N-nya itu harus bilangan asli. Maka yang diambil N sama dengan 2. Tuh. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Kak, mau nanya tadi itu yang N tambah 1 kenapa dikali N sama dikali N min 1? Ya. Nih ya, kita balik ke sini lagi nih. Tadi konsep faktorial adalah perkalian bilangan asli berurutan ya. Kalau N faktorial itu kan penjabarannya N, kemudian urutan setelahnya kan itu berarti N min 1, setelah lagi N min 2 ya. Nah ini kan 4. Alah. Ini kan 4. Kan setelah 4, 3, 2 sampai 1. Ini kan 10. Setelah 10 berkurang 1 sampai 1. Nah, ini kan juga sama kan konsepnya kan N. Maka N dulu, kemudian berkurang 1 kan N min 1. Berkurang 1 lagi N min 2 sampai 1. Nah, ini kenapa cuma sampai N min 1 faktorial? Sama kayak ini tadi. Supaya nggak kepanjangan nulisnya sampai 1, kita bandingin antara pembilangan sama penyebutnya nih. Antara N plus 1 sama N min 1, itu kan besar N plus 1. Maka N plus 1-nya kamu jabarkan dengan perkalian berurutan sampai muncul N min 1. N plus 1, maka bilangan setelahnya yang berurutan kan berarti N ya, berkurang 1 kan. N plus 1 kurangi 1 kan N. Habis itu bilangan setelahnya yang berurutan berarti kan tinggal dikurang 1 kan, berarti N min 1. Nah, udah sama nih. Maka kasih faktorial di sini, baru kamu coret. Ini jadi N kuadrat plus N, ini 6, pindah ruas, ketemu ini. Jelas, Marcel? Jelas, Kak. Tuh, silakan. Atau ada lagi yang tanyakan? Yang lainnya yang masih bingung, ada nggak? Nadia? Manda? Navion? Belum, Kak. Oke. Ini Navion kok belum ngirim datanya ya? Lagi nyari fotonya. Yang rapotnya boleh nyusul, nggak usah sekarang. Kalau nungguin rapot lama nanti. Yang penting data sampai yang hobi itu. Itu ya. Nggak di screenshot atau di foto? Aurel? Yunita? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ke latihannya. Nah.
Ini latihannya nih. Ini paling saya ganti ya, ini kan sama 2 sama 3 ya. Nomor 2 saya ganti, saya edit dikit. Masa jawabannya yang sama. Ini bukan kurang dari 400, tapi yang genap. Yang genap, yang ganjil aja deh.